Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Salam, salam sehat bagi kita semua, khususnya buat anak-anak kami pra remaja HKBP Sutoyo. Dan saat ini kita memang masih di rumah dan beribadah di rumah, walaupun sudah ditetapkan oleh pemerintah pemberlakuan tentang new normal atau tatanan hidup baru. Tetaplah jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker apalagi kalau keluar, dan rajinlah mencuci tangan pakai sabun, ya, jangan pakai sampo tapi pakai sabun. Kemudian jaga jarak apalagi kepada orang lain apabila kita berpergian, kita berjalan, dan jangan kurang dari 1 meter, tetapi lebih dari 1 meter. Dan tetap berdoa, semoga corona bukan lagi virus yang menakutkan, tetapi dengan prinsip kita harus sehat, kita akan memperoleh kesehatan yang dari Tuhan. Amin. Amin. Oleh karena itu, adik-adik pra remaja yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini, minggu pertama setelah Trinitatis, diambil dari Kejadian 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian dikatakan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik pra remaja yang dikasihi Tuhan, sebelum saya melanjutkan khotbah ini, saya masih ingat ketika seumuran dengan kalian lah, ya, umur di atas 10 tahun lebih lah. Saya pernah ditanya oleh guru untuk merangsang imajinasi atau cara berpikir saya mungkin pada waktu itu.
Dia bertanya kepada saya begini, mana lebih dahulu? Ayam atau telur ayam? Ya, ayam atau telur ayam? Saya jawab, telur ayam. Telur ayam. Terus, telur ayam dari mana? Dari ayam. Berarti ayam, saya katakan demikian. Terus, ayam dari mana? Hah, saya berpikir lagi. Ya dari telur. Tentunya telur ayam. Ya kan? Loh, oke, dari telur ayam itu. Tapi telur ayam itu dari mana? Dari ayam. Lalu saya bingung, yang mana ya? Telur atau telur ayam? Ya, namanya juga masih pra-remaja, masih baru-baru memikirkan tentang bagaimana ilmu. Saya jadi bingung, jujur aja. Lalu dia menyuruh saya membaca. Ibu guru itu suruh membaca, bacalah kitab Kejadian 1 dan kitab Kejadian 2. Saudara-saudara, memang agak membingungkan, ya, telur atau ayam mana lebih dahulu. Yang pastinya kita bingung. Ternyata jawabannya ada di dalam Alkitab. Khususnya kitab Kejadian 1 dan Kejadian 2. Apalagi dikatakan di Kejadian 1 ayat 24 dan 25, Allah menciptakan segala jenis hewan atau binatang. Segala macam jenis hewan, termasuk ayam. Nah, itu dia. Allah tidak dikatakan dalam firman-Nya dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan segala macam telur. Nah, tapi Dia menciptakan segala macam, segala bentuk, segala jenis binatang atau hewan di dunia ini. Bukan telurnya. Itu sebabnya ketika saya sudah baca Alkitab ini, saya jadi bisa menjawab mana lebih dahulu, telur, ayam, atau ayam. Yang pasti jawabannya adalah ayam. Karena Allah menciptakan binatang atau hewan bukan telur atau telur hewan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adik-adik pra-remaja yang baik, tentunya dengan cerita tadi kita bisa mengambil suatu pemahaman bahwa semuanya ada dalam Alkitab. Termasuk juga ketika kita mau belajar tentang kehidupan. Apalagi pada masa-masa pertumbuhan kalian saat ini. Belajarlah banyak dari Alkitab. Karena Alkitab adalah buku yang paling baik. Sebagai buku yang untuk dipelajari supaya kita mengerti dan memahami tentang hidup yang baik. Alkitab banyak bercerita tentang pelajaran hidup. Alkitab banyak bercerita tentang etika hidup. Alkitab banyak bercerita tentang pengetahuan yang ada di dalam dunia ini. Sehingga bisa dikatakan Alkitab itu adalah buku yang sempurna, yang best seller. Dimanapun kita bisa menemukan Alkitab. Di daerah manapun. Bahkan akhir-akhir ini ada satu daerah dan dua daerah provinsi di Indonesia ini berusaha untuk tidak membuat aplikasi Injil atau Alkitab di handphone kita melalui Kementerian Kominfo di Indonesia. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan kebiasaan untuk membaca Alkitab. Adik-adik pra-remaja, khotbah minggu yang lalu masih ingat enggak? Ya, kita sudah mendengar tentang bagaimana Tuhan menciptakan manusia dan memberikan tugas serta tanggung jawab kepada manusia ketika manusia itu sudah diciptakan Tuhan di dunia ini.
Memang sedikit agak berbeda sih di Kejadian 1 dan Kejadian 2. Namun yang pastinya walaupun sedikit agak berbeda, tapi yang pasti versi yang saat ini yang kita bicarakan adalah Tuhan juga menciptakan manusia, bagaimana dia memproses penciptaan itu dengan baik dan sempurna. Allah membuat manusia itu menjadi ciptaan yang sempurna. Allah membuat atau menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Itu artinya berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lain. Kita tidak sama dengan pohon mangga. Kita tidak sama dengan hewan yang lain. Ketika dia menciptakan isi bumi ini, dia hanya berfirman, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah hewan, jadilah ikan, dan jadilah segala macam. Semuanya jadi. Tetapi untuk manusia yang nantinya dipercayakan Tuhan untuk memelihara dunia atau melanjutkan karya Allah di dunia ini, Allah membentuk manusia itu. Dikatakan di ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup. Yang memiliki roh dari Allah. Yang memiliki sifat-sifat Allah. Itu luar biasanya kita manusia. Termasuk Anda. Termasuk kalian. Allah membuat manusia itu istimewa. Dan memang sejak awal manusia diciptakan Allah sempurna. Dan firman Tuhan hari ini kembali diingatkan bahwa kita manusia. Yang kecil, yang besar, size-nya, ukurannya, yang tinggi, yang pendek, yang kurus, yang gemuk, yang muda, yang tua, yang baik, yang kurang baik, yang pintar dan yang mau belajar, termasuk kalian para remaja, agar belajar hidup seperti yang Allah lakukan dalam proses penciptaan itu. Kita diberikan akal, kita diberikan roh Allah, luar biasa. Dibentuk sedemikian rupa. Oh, ini wajahnya terlalu gede, dikecilin. Oh, ini hidungnya terlalu kecil, dimancungin. Terlalu pesek, dimajuin. Oh, ini matanya terlalu bolang atau terlalu besar. Oh, dikecilin. Dan sempurna. Dan semuanya itu berjalan dengan baik. Dia atau Allah tidak mau manusia itu diciptakan asal-asalan saja. Jadilah manusia. Tuh tiba-tiba jadi kayak yang lain. Tidak. Tapi Tuhan menciptakan dengan baik. Dengan menciptakannya, membentuknya dari debu tanah. Itu sebabnya kita memiliki dua unsur. Ada unsur dari tanah, dari dunia ini, jasmani kita. Tapi ada unsur dari Allah, ruah, nafas, kehidupan. Dan nafas itu, kehidupan itu hanya dari Allah. Adik-adik, para remaja yang dikasihi Tuhan, apa yang mau dikatakan firman Tuhan pada kita pada saat ini? Apa yang mau kita pelajari? Yang pertama, ingatlah, Tuhan kita itu baik. Dia sangat baik. Kebaikannya dari awal ketika dia menciptakan. Dia tidak sembarangan menciptakan manusia. Sebenarnya kita adalah makhluk yang perfect. Lihatlah seperti yang tertulis dalam firman Tuhan hari ini. Setelah Allah menciptakan manusia di ayat 8 dan seterusnya, dia tidak membiarkan begitu saja. Dia tidak menjadikan manusia itu biar aja lah begitu, cari makan sendiri, tidak.
Allah menempatkan manusia itu di sebuah taman. Dia menciptakan taman di sebelah Eden, lalu ditempatkannya lah manusia itu, yang diciptakannya itu, di Eden atau di Taman Eden. Tentu kalau kita mendengar kata taman, pasti di benak kita suasananya begitu indah, tenang, enak, santai, dan tidak membosankan. Seperti saat ini ya, membosankan di rumah mulu. Tidak pernah keluar atau jarang keluar. Ya. Taman yang begitu indah dan berbagai pohon ada di sana dan menghasilkan buah yang baik untuk dimakan, Tuhan persiapkan. Bahkan dikatakan juga Tuhan menciptakan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Dan juga menciptakan atau membuat pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Bahkan dia menciptakan ada sungai yang terbagi menjadi 4 aliran. Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Luar biasa, indah sekali. Bagaimana kalau kita bisa bayangkan ada sungai yang mengalir tanpa ada polusi pada waktu itu? Wah, indah sekali. Sejuk, nyaman, ada ikan di dalamnya. Mau makan ikan bisa, mau makan buah mangga bisa, buah durian bisa. Tinggal ambil, luar biasa. Dan mengenakkan, indah sekali. Itulah cara Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi manusia. Oleh karena itu, akuilah, nyatakan dalam hidupmu bahwa Tuhan kita itu baik. Dan pada firman Tuhan ini, kita bisa lihat bahwa Allah benar-benar mempersiapkan semuanya baik. Semuanya yang baik untuk manusia. Tidak ada yang tidak baik. Tetapi karena dosa, semuanya jadi berantakan dan tidak baik. Oleh karena itu, sediakan waktumu untuk Tuhan. Itulah yang kedua. Kita belajar saat ini, apalagi sering di rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah, chattingan dari rumah, ya bahkan kita mau beli sesuatu dari rumah melalui online, belanja online atau yang lain sebagainya. Kemudian dari semua kegiatan itu, sediakanlah waktu untuk Tuhan. Kalau Tuhan istirahat pada hari ke-7, itu artinya Tuhan menyediakan satu waktu untuk istirahat secara jasmani. Demikian juga kita. Ketika kita sudah menjalani hari-hari, dalam 1 minggu ada 7 hari, dalam 1 hari ada 24 jam, sisihkan waktumu. Kelola waktumu dengan baik. Dan berikan waktu yang ada itu untuk Tuhan. Karena ketika Tuhan telah berkarya, menciptakan sampai hari ke-6, dia menguduskan hari ke-7, dia membuat hari ke-7 itu menjadi hari yang spesial. Hari yang layak untuk dipakai berkomunikasi dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan. Itu sebabnya pada hari Minggu ini kita beribadah, sediakan waktumu untuk Tuhan. Dalam 1 minggu kita beribadah kepada Tuhan. Khusus beribadah, duduk mendengar firman Tuhan. Berkata-kata, bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan bertanya-tanya kepada Tuhan melalui firman-Nya. Dan ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena engkau dan kita semua telah menjalani hari-hari. Waktu yang telah kita lewati luar biasa. Dan setiap hari, dalam 1 hari 24 jam, sediakan waktumu untuk Tuhan. Untuk mengintrospeksi diri. Mengevaluasi sampai di mana
kita bisa atau telah melakukan kesenangan atau sukacita bagi Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik pra remaja yang dikasihi Tuhan, tetaplah bersyukur. Karena Dia baik. Begitu Tuhan memelihara kita dengan baik dari awal sampai saat ini, kita juga akan memelihara yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Karena tubuh kita ini adalah Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberi. Tetap semangat, jaga kesehatan, selalu berdoa, dan tetap semangat, optimis bahwa corona akan berakhir. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Begitu baiknya Tuhan telah menciptakan bumi dan isinya, dan juga manusia. Begitu sempurna Tuhan menciptakan manusia, sehingga kami memiliki keistimewaan, kelebihan dari ciptaan yang lain. Oleh karena itu Tuhan, janganlah kami cukup bangga atas keistimewaan kami, tetapi kami hendaklah melalui kebanggaan kami atas keistimewaan Tuhan menciptakan kami mampu melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang baik, yang benar-benar bisa mengatur waktu kami, menyisihkan waktu kami untuk berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan, supaya dengan kegiatan ibadah, kegiatan dengan berkomunikasi dengan Tuhan, kami mampu dan bisa mengintrospeksi diri kami, sudah sampai di mana kami menyenangkan hati-Mu. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik dalam setiap perjalanan waktu yang telah kami lalui dan yang akan kami lalui. Kiranya kami mampu untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu, dan ajari kami agar kami bisa melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkatilah negara kami Indonesia yang sedang berperang dengan corona. Berkati kami juga supaya kami tetap sehat dan tetap semangat, dan Engkau berikan kebijaksanaan agar kami bisa memproteksi diri kami dengan kekuatan yang dari Tuhan. Berkati keluarga kami, papa mama kami, saudara-saudara kami, gereja kami, dimanapun mereka berada, dan kiranya tidak lama lagi kami bisa beribadah di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami dan hapuskanlah dosa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.